Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Rozan, NPM 21510201100, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas fikih muamalah tentang MLM. Yang pertama, bagaimana sih praktek LMM, praktek franchise dan praktik saham syariah dan konvensional di Indonesia? Jawabannya itu yang pertama, MLM dalam kurung multi level marketing yang syariahnya yaitu prakteknya atau cara kerjanya. MLM syariah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip syariah. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk baik berupa barang atau jasa kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, pengurangan timbangan, dan lain-lain. Dalam praktek LMM syariah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem mudharabah. MLM syariah dalam prakteknya menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat dalam kurung levelisasi, mengandung unsur positif dan yang diisi dengan nilai Islam. Bisnis yang dijalankan berupa biaya pemasaran, bonus, hadiah, dan sebagainya, tergantung prestasi dan level seorang anggota. Dalam fikih disebut samsarah atau simsar. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak. MLM dikatakan syariah apabila yang pertama, produk berkualitas, halal, thayyib, dan menjauhi suhbat. Yang kedua, terdapat sistem akad. Yang ketiga, operasional, kebijakan, corporate kultur harus sesuai syariah. Yang keempat, memiliki DPS. Yang kelima, rumusan intensif, harus adil, tidak menzalimi dan berorientasi pada fala. Yang keenam, tidak ada merek up yang berlebihan. Yang ketujuh, bonus yang diberikan harus jelas jangka nisabnya sejak awal. Yang kedelapan, bonus yang diberikan tereksploitasi dalam aturan pembagian bonus. Yang kesembilan, bagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing. Yang 10, tidak menitik beratkan barang-barang tertentu. Tertier. Contoh MLM yang menurut DSN MUI terkait PLBS, perusahaan MLM dengan sertifikat halal, yaitu yang pertama PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia. Yang kedua, PT SMGA Langit Jaya Tin. Yang ketiga, PT Nusantara Sukses Selalu. Yang keempat, PT Kaling Nusantara. Yang kelima, PT UFO BKB Syariah, dan sebagainya. Sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikat halalnya yaitu Young Living, yang kedua Jones Global, yang keempat MIY, yang ketiga MIY, yang keempat NU Skin DSB, dan sebagainya. Franchise atau waralaba adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi bisnis. Franchise juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek, dagang, produk, atau sistem operasional. Praktek atau cara kerja franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Franchise memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa. Bisnis franchise mudah diterapkan dan diajarkan. Dalam prakteknya juga franchise dapat memperluas barang dan jasa memakai di lisensi dagang. Pelaku bisnis berperan sebagai pemegang franchise. Ada 3 istilah dalam franchise, yaitu franchisor, franchises,
franchisee, dan franchisee. Contoh franchise yang ada di Indonesia dari beberapa bidang usaha yaitu 1. Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, Cepat, C-Time, Siboba, Geprek Bensu, Kebab Baba, dan lain-lain. Yang selanjutnya saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara konsep, saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam prakteknya terdapat 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama, saham berhak yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan OJK nomor 35 PJOK nomor 04 2007. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik berdasarkan peraturan OJK nomor 17 POJK 04 2015, dan juga dalam kegiatannya suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam kurung kegiatan usahanya. Yang kedua, emiten memenuhi rasio-rasio keuangan. Contoh saham syariah yang halal MUI seperti TLKM dan PT Telkom Indonesia, TBK, BRIS, dan PT Bank Syariah Indonesia TBK, JPFA, dan dari PT Java Konfit Indonesia dalam kurung JPFA. Selanjutnya, saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat dalam operasionalnya. Saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli saham yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa dividen atau capital gain. Contoh saham konvensional adalah BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. BBCA termasuk konvensional karena kegiatan usaha perusahaan meliputi jasa keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional adalah syariah yang pertama investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Yang kedua, mekanisme transaksi sesuai syariah. Yang ketiga, prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Yang keempat, orientasi keuntungan dunia dan akhirat. Yang kelima, ada dewan pengawas syariah. Yang konvensional, yang pertama investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha. Yang kedua, mekanisme transaksi konvensional. Yang ketiga, perangkat suku bunga. Yang keempat, orientasi keuntungan secara general. Yang kelima, tidak ada pengawas syariah. Yang kedua, bagaimana gambaran dari produk bank syariah yang ada di Indonesia dan berikan contohnya. Produk bank syariah yang pertama, kartu kredit syariah dalam kurung Islamic Credit Card adalah produk inovasi dari perbankan syariah Indonesia. Ada beberapa akad yaitu kafalah, qard, ijaroh, dan sarf. Memiliki fungsi untuk berbagai kepentingan, transaksi pembelanjaan dan juga penarikan tunai di ATM yang meniadakan riba atau tidak menggunakan bunga apapun. Contohnya kartu kredit syariah adalah BSI Hasanah Card Klasik. Yang kedua, tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, dan internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah. Contohnya BSI Tabungan Falas. Yang kedua, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan, dan sebagainya.
Yang ketiga, deposito syariah adalah produk simpanan di bank. Penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Contohnya yaitu BSI deposito rupiah, BSI deposito falas. Yang keempat, gadai syariah dalam kurung rohon adalah peminjaman uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga. Contohnya arum haji, arum BPKB, amanah dan sebagainya. Yang kelima, giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan sebagainya. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Akad pada giro syariah yaitu wadiah dan mudharabah. Contohnya BSI giro rupiah. Yang keenam, pembiayaan syariah dalam kurung ijaroh adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dan dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Contohnya rental mobil, penyewaan memanfaatkan mobil, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.